Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Beri kami hikmat dan wahyu Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu dengan benar. Dan jadikan mata hati kami terang untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Hari ini, siapa saja yang menyaksikan tayangan ibadah live streaming ini Tuhan, kiranya kasih anugerah Allah, perlindungan dan penyertaan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan, terus ada dalam kehidupan kami semua. Kami rindu berpengalaman dengan Tuhan pada saat hari ini. Saat kami menyaksikan ini Tuhan, kiranya ada urapan baru, ada harapan baru dari Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dengan pujian dan penyembahan kepadamu saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita semua datang kepada Tuhan dengan iman. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan, tidak ada orang yang berpaling kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman. Hari ini kita akan membahas dengan sedikit penjelasan tentang iman itu supaya kita mengerti ya. Mari kita baca bersama Matius 9 ayat 27 sampai 29. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang buta yang memiliki revelation, rahasia Allah. Ya, zaman Yesus, kalau ada orang buta, itu mereka sudah sangat-sangat marginal, sangat-sangat rendah. Tapi mereka bisa, dalam keadaan yang mereka sangat-sangat marginal, mereka bisa memanggil Yesus spot on. Yesus anak Daud. Pada saat itu, pada zaman itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat pun tidak mau memanggil Yesus anak Daud. Tapi mereka sudah mendapatkan satu rahasia dari surga. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka berkata, "Yesus anak Daud. Yesus anak Daud." Mereka panggil berseru-seru. Mereka mengikuti Yesus. Tidak henti-hentinya mereka mengikuti Yesus sampai mereka mengikuti Yesus sampai Yesus masuk ke dalam sebuah rumah pun tetap diikuti. Haleluya, luar biasa. Yesus, waktu mereka masuk dalam rumah, berarti mereka mengikuti Yesus sepanjang perjalanan berseru-seru sampai Yesus masuk dalam rumah. Mereka pun tetap ikut. Mereka mengiring Yesus. Dan sampai di mana Yesus berkata, "Apa yang kalian kehendaki?" Yesus berkata, "Apakah kamu percaya?" Dan waktu mereka berkata, "Iya Tuhan, kami percaya," Yesus menjamah mata mereka dan mereka bisa melihat. Bukankah ini yang harus kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Kita harus memandang Yesus dengan tepat. Kita harus melihat Yesus sebagai anak Daud. Kita bukan hanya melihat Yesus sebagai sumber berkat. Tidak, jangan Bapak Ibu. Kita harus melihat Yesus sebagai anak Daud. Artinya raja yang akan datang, memiliki kerajaannya. Daud melambangkan kerajaan itu. Ya. Daud raja kedua, bukan? Bapak Ibu ingat. Saul raja pertama, Daud raja kedua. Dan dari Daudlah lahir Mesias, Yesus ini. Jadi waktu kita memandang Yesus sebagai anak Daud, kita memandang Yesus sebagai raja yang akan datang kembali. Yang harus kita lakukan juga adalah kita mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Artinya kita bergerak sesuai dengan apa yang Yesus ingin lakukan. Sampai nanti ada waktunya Tuhan berkata kepada kita, "Percayakah kamu bahwa aku bisa mencelikan matamu?" Percayakah kita ya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita? Maukah kita berjalan bersama Yesus? Seperti 2 orang buta ini, pertama mereka memanggil Yesus sebagai anak Daud dan kemudian mereka mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apakah kita mau setia, Bapak Ibu? Apakah kita mau setia mengiring Yesus? Kalau kita setia mengiring Yesus, nanti Yesus akan berkata, "Maukah apa yang kalian inginkan? Percayakah itu?" Dan pada saat Yesus berkata itu sudah terserah iman kita. Inilah gambaran cara iman bekerja. Jadi iman bukan diperoleh dengan hanya berdiam diri, iman. Tidak Bapak Ibu Saudara. Iman didapatkan pada kita mendengar firman Tuhan, mengiring Yesus, berjalan bersama Yesus, sama seperti 2 orang buta ini mengikuti Yesus kemana saja. Yesus bergerak, mereka ikut bergerak. Yesus masuk ke rumah, dia ikut dalam rumah itu. Begitulah cara kerja iman. Ada sesuatu yang aktif dari kita keluar supaya kita
mengiring Yesus, melihat Yesus sebagai anak Daud. Itulah iman itu sendiri. Tetap memandang Yesus dan berjalan bersama Yesus. Bukan melihat kiri dan kanan, ada pilihan-pilihan lain nggak? Tidak. Memandang Yesus jalan. Ya. Kalau dua orang buta ini bisa berjalan bersama Yesus, dan Yesus berkata, percayakah kalian? Di situ terjadi ledakan iman, mereka disembuhkan. Kepada kita pun pagi hari ini seperti itu. Kita sudah mengiring Yesus, sudah berjalan bersama Yesus, memandang Yesus sebagai anak Daud. Di tengah ibadah nanti, kalau kita rasakan jamahan Tuhan, artinya Yesus sedang berkata, percayakah anakku bahwa aku bisa melakukannya? Kita jawab, iya Tuhan, kami percaya. Ya. 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Di dalam Yesus kita menjadi kaya. Kaya akan iman itu. Jadi kalau hidup kita ada di dalam Yesus, kita menjadi kaya dalam segala hal, termasuk di dalam hal iman itu, Bapak Ibu. Iman itu bertambah-tambah, bertambah-tambah. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita tidak rajin merenungkan firman Tuhan, kalau kita tidak mengiringi Yesus, iman kita akan semakin merosot, merosot, merosot. Kita tidak bisa seperti menerima jackpot langsung dapat gitu. Dua orang buta mengiringi Yesus dan mereka mendapatkan iman mereka. Kita juga seperti itu. Kita kaya dalam iman, Tuhan tambah lagi kepada kita sehingga kita penuh dengan iman itu. Maukah kita seperti dua orang buta ini? Memandang Yesus sebagai anak Daud, mengiring Yesus, dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tentu semua kita mau. Kalau semua kita, Bapak Ibu Saudaraku mau, mari. Kita yang sudah diperkaya dengan iman, tetap iring Yesus, tetap iring Tuhan. Apa yang kita inginkan, tetap kita fokus datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan datang kepada kita, jamah kita ya. Apa jaminan kita bahwa Yesus akan melakukan semua ini? Kita baca sebagai ayat terakhir. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kuduslah jaminan kita. Bahwa kita berjalan mengikut Yesus, kita memandang Yesus sebagai anak Daud, lambang Yesus akan datang sebagai Raja, menjemput kita. Roh Kudus jaminannya. Kepada kita diberikan Roh Kudus. Maukah Bapak Ibu menerima Roh Kudus? Maukah Bapak Ibu berjalan bersama Roh Kudus yang adalah Yesus itu? Maukah Bapak Ibu kita mengiring Yesus? Dan saya percaya setiap hari terjadi kemenangan iman, terjadi kemenangan iman. Setiap hari terjadi kemenangan iman, kemenangan iman. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kalau kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, jamahan Tuhan ada pada kami. Iman kami ditambah-tambahkan, dan saat ini juga Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi pergumulan dibawa dalam kemenangan. Dan kami percaya doa-doa kami didengar, iman kami ditambah-tambahkan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kami. Bapak Ibu, angkat tanganmu. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus sampai Yesus datang menjemput kita kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Tetap berjalan bersama Yesus Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus jaminan kita ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport lewat persembahan, perpuluhan, dan donasi-donasi. Kami percaya pelayanan ini akan terus ditambah-tambahkan. Haleluya, shalom, haleluya.